Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita masih bisa mengikuti kajian ba'da maghrib setiap malam Kamis dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahan dan kenikmatan Allah ini membawa dampak positif bagi hidup kita di dunia maupun nanti di akhirat. Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat al-uzma baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, tema kajian kali ini adalah esensi dari cinta dan rindu. Apa al-mahabbah itu? Mahabbah itu menurut Al-Ghazali adalah rasa yang paling tinggi derajatnya. Jadi asy-syi'ru al-'azim, perasaan yang paling tinggi derajatnya itu cinta. Maka para ulama mendefinisikan cinta itu simpel. Man kathura dzikruhu fahuwa ahabbahu. Barang siapa banyak menyebut namanya, maka dia mencintai. Jadi bukti cinta itu ada pada penyebutan yang dicintainya. Mahabbah, cinta. Perasaan cinta itu dimulai dari rasa suka yang dia inginkan, bersesuaian dengan nalurinya, sehingga dirinya tanpa ada paksaan siapapun mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan wujud dari cinta Allah kepada seluruh makhluknya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri merupakan ciptaan secara fisiknya bernama Muhammad, sementara ciptaan secara ruhaninya ya Nur Muhammad. Artinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukti kecintaan Allah kepada seluruh makhluk. Maka kenapa Rasulullah itu dibuktikan sebagai sosok yang rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Kurang apa lagi coba? Sampai-sampai seorang ahli syair yang bernama Imam Busiri, ketika beliau lumpuh dalam kondisi sakit seperti itu, beliau tidur dan bermimpi ketemu Rasulullah. Karena karya-karyanya seringkali memuji sesuatu yang indah-indah, tapi tidak memuji Rasulullah. Sehingga di dalam mimpinya Rasulullah menyindir Imam Busiri. Ya Imam Busiri, karya sastramu begitu menawan, puisi-puisimu begitu indah, tapi kenapa kamu tidak pernah memuji makhluk terindahnya Allah, yaitu diriku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terhenyak hatinya, dan waktu itu Rasulullah dalam mimpinya itu menyelimutinya. Ketika bangun tidur, Imam Busiri menemukan selimut di atas kakinya, kemudian kakinya bisa sembuh, dan dirinya berjanji mengarang sebuah syair yang karangannya itu keindahannya tidak bisa diwakili oleh keindahan yang lain. Karangan itu berupa syair Al-Burdah fi Madahi Rasulillah yang jumlahnya 160 bait. Salah satunya adalah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dimulai dari lafaz Amin Tadzakuriji yang sampai sekarang sholawat burdah ini dibaca di setiap kali momen, baik di majelis taklim maupun majelis sholawat.
Sebagai wujud rasa cinta Imam Busiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karyanya begitu fenomenal. Wujud cintanya ada. Sholawat yang dia buat itu luar biasa, kerennya luar biasa. Jadi cinta itu harus ada pembuktian. Kalau ngomong cinta-cinta aja tapi nggak ada bukti itu maka nonsen. Maka kenapa Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah langkahku Muhammad. Maka Allah akan mengampunimu dan mencintaimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya kita ngikut aja cara Rasulullah berinteraksi, bersosial, bersikap kepada anak yatim, bersikap kepada orang tua, bersikap kepada sesamanya. Itu kayak apa? Kita tiru. Maka ketika kita mendalami sejarah Rasulullah, kita akan tumbuh rasa cinta kepada dirinya. Itulah bagaimana agama Islam datang dengan penuh cinta. Ada satu orang kisah, orang Inggris yang menemukan hidayah saat dirinya ingin mendalami tentang kerusakan agama Islam dan kejahatan Nabi Muhammad SAW. Ketika memeriksa seluruh sejarah yang berkenaan dengan Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan satu kejahatan pun di dalam buku-buku sejarah tentangnya. Bahkan di dalam dirinya timbul rasa cinta, dan akhirnya Allah menitipkan hidayah kepada orang tersebut dan akhirnya masuk Islam. Jadi seluruh makhluk ini sebenarnya memiliki potensi beriman kepada Allah, karena kesemua makhluknya ini adalah pancaran dari nur Muhammadiyah, cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, bi khalaqtuka wa bika khalaqtul aflaka, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka." Hai Muhammad, sebab aku menciptakan engkau, sebab engkau aku menciptakan seluruh isi alam semesta. Andai kata tidak ada engkau wahai Muhammad, aku enggak akan menciptakan alam semesta. Jadi puncak keindahan Allah yang berupa makhluknya itu adalah Nur Muhammad. Yang sebab Nur Muhammad ini kesemuanya memiliki cabang-cabang makhluknya. Termasuk kita. Termasuk kita ini memiliki potensi-potensi untuk menjadi hamba Allah yang termuhammadkan. Sebab cahaya Nabi Muhammad ada pada setiap makhluknya. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di Taif, di sebuah desa, beliau dilempari batu, dilempari tulang sampai berdarah-darah. Kemudian dirinya bersembunyi di sebuah kebun kurma dan ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong, "Ya Rasul, saya sudah minta izin kepada Allah untuk menolongmu supaya masyarakat Taif ini akan saya bunuh dengan cara mengambil gunung Uhud untuk saya jatuhkan ke desa mereka. Bagaimana usulan saya? Mantap." Apa jawab Rasul? Karena Rasulullah ini berdakwahnya dengan cinta, malaikat Jibril malah dimarahin sama Rasulullah. Kamu tuh malaikat, kamu kok malah mangkel sama objek dakwah saya? Enggak gitu. Bisa jadi ayah mereka tidak mendapat hidayah. Boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak bisa mendapat hidayah, bisa jadi cucu-cucu mereka yang mendapat hidayah. Begitu cara dakwah Rasulullah kepada kaumnya, sehingga tidak ada kemurkaan, tidak ada azab yang diturunkan sebab kesombongan dari orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang sebelumnya, subhanallah, mereka seringkali
diminta untuk mendatangkan azab. Kalau kamu memang benar utusan Allah, datangkan azab. Seperti itu. Setiap kali ada Rasul yang diutus oleh Allah. Ketika sudah meninggal nabinya, muncul nabi baru, mereka begitu lagi. Kalau memang kamu utusan Allah, datangkan azab. Mereka bukan meminta untuk rahmat kepada Allah, tapi malah minta azab. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Kita tahu kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaum Bani Israel, kesemuanya musnah karena kesombongannya di hadapan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu, nabi itu, rasul itu kalau sudah curhat kepada Allah, ya diturutin kemauannya gitu. Tapi tidak dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu nggak pernah meminta azab diturunkan atas permintaan masyarakatnya, tidak pernah. Karena yang wujud di dalamnya adalah kasih sayang. Dan ini adalah wujud cinta yang sejati. Cinta yang dirindukan oleh setiap individu adalah cinta yang kehadirannya dinanti-nanti. Maka kenapa jangan pernah membid'ahkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah telah menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan ketika seseorang mahalul qiyam, ya Nabi salam, Habib salam alaika, salawatullah alaika. Domirnya ka. Olah Rasulullah itu hadir di situ, kita sambut dengan posisi berdiri. Benak kita dan di dalam hati kita. Rindu luar biasa. Kita menjadi umatnya yang belum pernah sempat menatap wajahnya. Tapi justru orang-orang semacam kitalah yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti saat Rasulullah menjelang wafat, dirinya menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah sudah rindu kepada kita. Lalu kita melakukan kegiatan maulid, lalu kita melarang kegiatan yang semacam ini. Padahal subhanallah, biografinya kalau dibaca secara komplit itu hari semalam kayaknya nggak cukup. Sampai-sampai Bilal bin Rabah tatkala diminta azan oleh Hasan Husain sepeninggal Rasulullah itu sebenarnya tidak mau. Tapi karena Hasan Husain yang meminta, akhirnya mau. Ketika Bilal takbir pertama Allahu Akbar, yang terjadi adalah Bilal pingsan. Bilal pingsan karena adzan ini selalu didengarkan oleh Rasulullah menjelang sholat. Bayangkan waktu itu Rasulullah sudah nggak ada, sudah wafat. Kemudian azan yang terbiasa diperdengarkan adalah azannya Bilal. Apa yang terjadi? Ketika azan Bilal berkumandang, seluruh warga di Madinah menangis. Teringat masa-masa Rasulullah masih hidup, masih berada di tengah-tengah mereka, masih membimbing mereka, menasihati mereka. Dan yang terjadi adalah Bilal pingsan, kemudian bangkit lagi meneruskan azannya. Sebagai wujud kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat kayak gitu. Kita yang belum pernah ketemu, tapi sudah timbul rasa cinta karena risalah yang dikirimnya berupa Al-Quran dan hadis sudah sampai kepada kita. Hendaknya kita juga memiliki rasa rindu untuk bertemu. Nah, maka untuk mengobati rasa rindu, bulan Maulid kita syukuri, kita adakan acara Maulid Nabi Mahalul Qiyam, menyebar uang kepada adik-adik kecil bernilai berapapun itu. Sebuah ekspresi cinta bahwa kita itu bersyukur
telah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak gitu itu kita mau ekspresi kayak apa coba? Ekspresi cinta kita kepada Rasulullah itu mau kayak apa ketika kita nggak mau ngadain maulid, kita nggak mau bersedekah atau memberi hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan, atau supaya adik-adik itu ikut bersenang-senang mendapatkan uang yang dibagikan, disebar kayak gitu. Karena kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim oleh Allah, sehingga kita mendapatkan risalahnya sedemikian rupa itu dengan cinta gitu, bukan menghunuskan pedang. Rasulullah itu enggak, ayo kamu harus masuk Islam, kalau enggak masuk Islam saya bunuh, enggak seperti itu. Sampai ada orang luar kota, dalam riwayat ada yang ngomong itu dari Yaman, ada yang satu riwayat itu dari Irak, namanya Sumamah. Sumamah itu tawanan perang dan ditawan di Masjid Nabawi. Rasulullah menghadap dirinya, bertanya kepada Sumamah, Sumamah, nama kamu siapa? Sumamah. Sumamah, kamu punya apa? Aku punya kekayaan, kalau kamu lepaskan, maka aku akan ngasih apapun yang kamu inginkan. Besoknya Rasulullah bertanya lagi, kamu punya apa? Aku punya harta, kalau kamu lepaskan aku, kamu akan aman, tidak ada yang menyerang. Hari ketiga, kamu punya apa? Aku punya ini. Hari keempat, hei sahabatku, lepaskan ini, tawanan perang ini, biarkan dia pulang. Setelah itu apa yang terjadi? Sumamah di hadapan Rasulullah bersyahadat. Karena ketulusan dan dakwahnya yang begitu menghunjam di dalam kolbu, melihat gigi gerahamnya, melihat senyumannya, melihat tatapannya yang tulus sebagai Rasul pilihan Allah, itu ternyata tertanam di dalam kolbunya, sehingga dirinya bersyahadat di hadapan Rasulullah untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan, padahal dirinya disuruh untuk pulang. Ini menandakan bahwa agama Islam adalah agama cinta. Agama cinta ini artinya orang mengajar, memberi sesuatu itu dengan hatinya, dengan ketulusan hatinya, ketulusan jiwanya, itu akan sampai kepada orang-orang yang didakwahi. Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Padahal kita memiliki renggang waktu hampir 1400 tahun ya. 1440 tahun lebih. Tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, nabi terbaik, ini merupakan sebuah anugerah yang tidak bisa diwakili oleh apapun itu. Sampai ada sebuah kisah bagaimana Sultan Abdul Hamid II itu punya asisten pribadi yang bernama Muhammad Basha. Dia adalah salah satu khalifah di Bani Abbasiyah kalau nggak salah. Waktu itu asisten pribadi ngomong kepada Khalifah Abdul Hamid II itu, ya Khalifah, ada orang katanya punya hutang, minta disahur sama engkau. Tadi sudah saya kasih tapi dia nggak mau pulang, dia ingin menyampaikannya kepada dirimu. Baik, suruh ke sini dia. Nama kamu siapa? Nama saya Fulan. Apa keperluanmu? Aku ingin meminta kebutuhanku, karena aku adalah seorang pedagang yang bangkrut, hutangku di mana-mana. Saya butuh duit, uang sekitar 20 juta. Dan malam hari semalam saya bermimpi, mohon kepada Allah, ya Allah, aku punya hutang banyak ya Allah, maka demi kemuliaan Rasulmu, maka sahurkanlah hutang saya ini supaya segera lunas ya Allah. Ketika setelah berdoa, dia tidur bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ngomong, bersabda kepada dirinya, ya Fulan, apa keperluanmu? Saya punya hutang 20 juta ya Rasul. Kamu ingin hajat hutang kamu lunas ya? Besok pagi tolong kamu datangi sahabatku, namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid yang berada di depannya menangis.
merasa dihargai, merasa disyukuri, karena dirinya dianggap sahabat, padahal dirinya tidak kenal sama Rasulullah. Karena dia punya hutang kepada diriku, semalam dia ketiduran, tidak membaca sholawat kepadaku, maka mintalah uang 20 juta itu kepada dirinya. Dia akhirnya dikasih uang satu kantong, itu senilai paling ya 20 juta. Tapi dia ingin cerita lagi, Abdul Hamid itu masih rindu akan cerita orang tersebut. Akhirnya orang tersebut ngomong, ditanya, Rasulullah ngomong apa, wahai fulan? Rasulullah ngomong, mintalah keperluanmu kepada sahabatku yang bernama Hamid. Satu kantong diberikan lagi. Rasulullah ngomong apa? Rasulullah menyampaikan, mintalah ke Tuhanmu kepada Hamid sahabatku. Kantongnya hampir habis itu. Akhirnya dilarang sama Basya. Udah, keperluan sudah cukup kan? Udah. Ketika orang itu keluar, Basya dimarahi sama Abdul Hamid. Ya Basya, kenapa kamu larang orang tersebut untuk menerima hadiah dari diriku? Ya nanti kamu habis kekayaannya. Meskipun isi dunia dan istana ini diminta oleh orang yang menceritakan bahwa diriku diakui oleh sahabatnya, diakui sebagai sahabat Rasulullah, maka isi dunia ini akan saya berikan kepadanya. Sebagai rasa bahagiaku, diakui sebagai sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Basya ikutan menangis. Inilah kisah bagaimana sebuah wujud rasa cinta itu dimulai dari banyak menyebutnya, termasuk kita memperbanyak sholawat kepadanya dengan berbagai laku. Monggo, ada ya Rabbi bil Mustafa, ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, assalamualaikum ayyuhal anbiya, assalamualaikum azkal azkia, silakan dengan berbagai versi, nggak masalah. Yang penting wujud dari sholawat ini adalah wujud dari rasa cinta kita telah diberi hidayah oleh Allah menjadi umat terbaik, umat dari Nabi yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wujud cinta itu memang butuh pembuktian ya. Tidak sekedar aku cinta kamu, enggak. Tapi bukti dari rasa cinta itu adalah bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena apa? Sholawat pada Rasulullah itu akan dibalas 10 kebaikan dari Allah. 10 dilipat gandakan menjadi 100 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa membaca sholawat, memperingati kegiatan acara Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Membacakan biografi Rasulullah di hadapan orang banyak, menceritakan kisah-kisah perjuangannya, akan menumbuh kembangkan rasa cinta yang mendalam, sehingga ketika cintanya sudah mentok, maka yang muncul adalah rindu. Maka kenapa orang-orang merindukan Rasulullah saat mahalul qiyam? Karena di situ ada lafaz-lafaz yang kalau diterjemahkan itu indah banget. Bayangkan, engkau Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau matahari, engkau rembulan, engkaulah pelipur hatiku, engkaulah yang membuat bahagia dunia akhirat. Jadi seolah-olah Rasul ada di hadapan kita. Nah inilah maka penting bagi kita memahami arti dari cinta dan rindu secara benar, yaitu mencintai Allah dengan cara mengikuti ajaran Rasulnya dan merindui seperti kerinduan Rasul kepada kita. Pernah ada satu momen ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya seperti ini. Ya sahabatku, imannya siapa yang paling mengagumkan bagi kalian? Oh, imannya para malaikat ya Rasul. Oh, ya jelas malaikat itu dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang langsung iman. Dia nggak punya sisi kejahatan sama sekali malaikat itu. Jadi imannya ya otomatis tebal. Imannya kuat banget. Ada yang angkat jari lagi. Imannya para rasul jelas. Imannya para rasul itu kuat sebab dia dipilih oleh Allah untuk mendapat mukjizat, untuk mendapatkan wahyu. Jadi imannya secara otomatis para nabi itu tebal.
Imannya para sahabatmu ya Rasul, ya jelas sahabatku melihat wahyu, melihat mukjizatku, sehingga keimanannya itu tebal bagi mereka. Akhirnya sahabat angkat tangan. Nah, kami sudah tidak tahu jawabannya ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, iman yang paling mengagumkan bagiku adalah imannya orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mengimaniku. Aku merindukan mereka semua. Subhanallah. Kita adalah bagian umat yang sebenarnya dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin tidak tahu wajahnya, tidak tahu seluk-beluk hidupnya, tidak pernah tinggal hidup bersamanya. Tapi kita di sini memiliki iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keyakinan yang kuat bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, maka rindunya Rasul berbalas dengan kerinduan kita. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mendalami arti dan juga rindu, kita termasuk umat-umat yang memang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama-sama, bahkan bisa duduk berdampingan dengannya. Allahumma amin. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan cinta kita kepada Rasul tanpa syarat apapun, seperti halnya Rasulullah mencintai umatnya juga tanpa syarat apapun. Mudah-mudahan cinta dan rindu kita berbalas seperti cinta dan rindu Rasul kepada diri kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa umat Islam ya Allah, dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa saudara-saudari kami, dosa guru-guru kami, dosa umat semuanya ya Allah ya Rabb, dosanya umat Islam semuanya ya Allah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, sehingga mereka layak menghamba kepada dirimu dan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surgamu, bukan orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami kepadamu telah menjadikan kami umat Nabi terbaikmu ya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb, di dunia ini kami belum pernah melihat wajahnya maupun berpapasan mengucapkan salam di hadapannya. Assalatu wassalam, jawab salam kami, sehingga kami berbondong-bondong menuju surga bersama-sama dirinya ya Allah. Dan jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka. Ya Allah ya Rabb, cinta kami kepada Nabi-Mu masih sangat sedikit sekali ya Allah, dibanding cinta kami kepada isi dunia ini ya Allah. Padahal Rasul telah bersabda kepada kami, tidak memiliki iman yang sempurna seseorang yang tidak memiliki cinta sepenuh hati kepada Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi apapun, bahkan melebihi cinta pada dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan atas dasar cinta ketika Rasulullah dakwah kepada umat-umatnya ini ya Allah, kami dan orang tua kami dan leluhur kami menerima Islam sebagai agama yang penuh kedamaian dan cinta. Maka izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Allah, ekonomi membaik ya Allah, dan orang-orang yang telah menjadi korban keganasan virus COVID ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuninya ya Allah ya Rabb. Mereka telah berjuang untuk sembuh ya Allah, tapi Engkau mengambil nyawanya. Ada guru-guru kami, kiai kami, ulama kami semuanya ya Allah ya Rabb, yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka dan panjangkan usia kami yang masih bersisa ini ya Allah. Kuatkan hati kami untuk beriman kepadamu selalu ya Allah. Kuatkan hati kami untuk selalu mencinta Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Mudah-mudahan kami semua ini memiliki keberkahan dalam memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keberkahan dalam hidup kami, memiliki kedamaian dalam hidup kami, telah menjadi umat Nabi terbaik, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, betapa celakanya saat kami tidak diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul tidak mengenal kami, Rasul misalkan berkata, aku tidak mengenalimu. Betapa sedihnya kami, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan kami semua tergolong orang-orang yang salih, tergolong orang-orang yang husnul khatimah, yang nanti bisa mengiringi Nabi untuk masuk surga bersama-sama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.